Hai, perkenalkan saya Asti, mahasiswa tingkat 4 semester 7, Prodi Pendidikan Profesional tahap akademik, jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kupang. Saat ini, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai manajemen stres pada orang dengan penyakit hipertensi. Kita akan mempelajari tentang apa itu hipertensi, faktor risiko penyebabnya, tanda dan gejalanya, dan juga tentang manajemen stres dan teknik yang mudah dilakukan untuk manajemen stres pada orang dengan hipertensi. Untuk itu, mari kita saksikan. Yang pertama, kita lihat apa itu hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang bersifat abnormal atau tidak normal dan diukur paling tidak pada 3 kesempatan berbeda. Umumnya, seseorang dianggap mengalami hipertensi apabila ia memiliki tekanan darah lebih tinggi dari 140 mmHg untuk sistolik atau 90 mmHg untuk diastoliknya. Untuk klasifikasi atau kategori dari hipertensi itu sendiri, bisa teman-teman lihat pada tabel di bawah ini. Yang berikut adalah faktor risiko penyebab hipertensi. Apa saja faktor risiko penyebabnya? Yang pertama, ada lanjut usia. Yang kedua, ada faktor genetik atau keturunan. Yang ketiga adalah kebiasaan merokok. Yang keempat adalah kebiasaan mengkonsumsi alkohol atau yang kita sebut dengan alkoholik. Dan juga jarang berolahraga atau jarang melakukan aktivitas. Biasanya, untuk orang-orang dengan faktor risiko penyebab hipertensi yang disebutkan tadi akan mulai menunjukkan gejala-gejala timbulnya hipertensi. Pada umumnya, orang dengan hipertensi tidak disertai dengan gejala atau keluhan tertentu, tapi mereka akan menunjukkan keluhan tidak spesifik pada penderita hipertensi. Apa itu tanda dan gejala yang sering ditunjukkan oleh orang-orang dengan hipertensi? Kita lihat bersama. Tanda dan gejala hipertensi yang sering ditunjukkan adalah yang pertama, ada sakit kepala dan juga pusing. Yang kedua, mereka akan merasakan jantung yang berdebar-debar dan rasa sakit di dada. Kemudian, ada juga rasa gelisah. Kemudian, ada orang yang mengatakan bahwa mereka merasakan penglihatan kabur, mudah lelah, dan juga tanda-tanda lain seperti tegang pada tengkuk. Setelah mengetahui tentang hipertensi, kita perlu mengetahui hubungan stres dan hipertensi. Efek dari stres itu sendiri sebenarnya tidak langsung memicu perubahan pada kesehatan, namun disebabkan karena perubahan gaya hidup yang kita alami ketika kita mengalami stres. Orang dengan stres yang tinggi dapat mengakibatkan semakin tingginya frekuensi merokok, tidurnya terganggu, konsumsi alkohol yang berlebihan, dan perubahan pada pola makannya. Perilaku-perilaku seperti inilah yang dapat meningkatkan risiko penyakit, termasuk kenaikan tekanan darah. Stres sendiri tidak boleh dibiarkan berkepanjangan. Oleh karena itu, kita membutuhkan yang namanya manajemen stres. Apa itu manajemen stres? Manajemen stres merupakan suatu keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk mengantisipasi, mencegah, mengelola, dan memulihkan diri dari stres yang dirasakan karena adanya ancaman atau ketidakmampuan dalam coping yang ia lakukan. Manajemen stres sendiri dapat dilakukan dengan cara yang sangat mudah. Salah satunya yaitu dengan melakukan teknik relaksasi napas dalam. Teknik relaksasi napas dalam ini dapat dilakukan oleh orang dengan semua usia. Untuk melakukan teknik ini, yang pertama, kita atur posisi yang nyaman dengan posisi duduk ataupun setengah duduk. Kemudian, fleksikan lutut untuk merilekskan otot abdomen atau perut. Kemudian,
Kita dapat menempatkan satu tangan atau dua tangan di atas abdomen atau perut, tepat di bawah tulang iga. Tarik napas dalam lewat hidung, jaga agar mulut tetap tertutup. Kemudian hitung dari 1 sampai 3 saat menarik napas. Konsentrasi dan rasakan gerakan naiknya perut sejauh mungkin. Setelah itu, hembuskan udara lewat bibir seperti kita sedang meniup, dan ekspirasi secara perlahan dan kuat hingga terbentuk suara hembusan tanpa mengembungkan pipi. Hitung dari 1 sampai 7 selama kita menghembuskan udara dari mulut. Tetap konsentrasi dan rasakan turunnya perut dan kontraksi otot perut. Teknik ini dapat dilakukan hingga 4 kali dalam sehari. Nah, itu saja yang dapat kita pelajari kali ini tentang manajemen stres pada hipertensi. Kiranya apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.